Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat hari Jumat pagi. Semoga sehat-sehat selalu, lancar-lancar semua urusannya. Yang menyaksikan video ini pagi hari sebelum Jumatan, jangan lupa nanti sholat Jumat ya. Wajib loh. Oke. Sobat Football United, kemarin gua ini di Semarang, pastinya masih di Semarang ya. Gue mengunjungi salah satu cafe yang menurut gue enak gitu loh. Mungkin Sobat Football United yang berada di Semarang bisa ke Vol Cafe. Kopinya enak, mantap juga. Ya, kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan beberapa informasi update terkait dengan Manchester United. Tentu saja yang masih paling panas itu dua informasi terkait dengan dua pemain, maksud gue ya, yaitu adalah bagaimana situasi di lini tengah ini. Sofyan Amrabat ini terus semakin kencang diinformasikan. Salah satu kabar juga mengatakan bahwa Manchester United ini tidak terlalu jauh sebenarnya dari kesepakatan Sofyan Amrabat, karena sang pemain dikabarkan oleh Fabrizio Romano sangat ingin bergabung dengan Manchester United. Tapi Manchester United sekali lagi belum bergerak secara resmi untuk mendekati Fiorentina. Kenapa? Karena Manchester United harus menjual salah satu atau bahkan kedua pemain tengahnya. Dalam hal ini adalah Donny van de Beek dan juga Fred. Dari salah satu sumber, Korsport ini mengatakan bahkan bisa jadi Manchester United dalam pekan-pekan ini akan meluncurkan tawaran resmi ke Atalanta. Donny van de Beek sendiri ini dikabarkan semakin dekat ke Real Sociedad, sementara situasi Fred ke Galatasaray ini semakin rumit. Bahkan disebutkan peluang Donny van de Beek ke Real Sociedad ini lebih besar daripada Fred ke Galatasaray. Tapi jangan lupa Fred juga diminati oleh klub Saudi. Jadi menurut gua sih secara ringan amatiran ya, kedua pemain ini masih sangat terbuka untuk cabut dari Manchester United. Yang ingin gua tanggapi sebelum gua lanjut ke informasi yang lain adalah Fabrizio Romano di videonya ini mengatakan dua-dua pemain ini sangat mungkin banget untuk cabut dari Manchester United. Artinya apa kalau memang ini yang terjadi? Katakanlah Fred ke Saudi, lalu Donny van de Beek ke Real Sociedad. Apakah itu pinjaman atau pinjaman opsi beli? Fred mungkin pindah permanen. Gua melihat Manchester United seakan-akan dalam tanda kutip seperti dua pemain digantikan oleh satu pemain. Dalam hal ini adalah dua pemain Fred dan juga Donny van de Beek lalu digantikan oleh Sofyan Amrabat. Tapi kalau gue melihat nggak demikian. Gue melihat akan ada satu pemain yang dari internal Manchester United, dalam hal ini adalah pemain muda yang mungkin akan lebih didorong kesempatannya di lini tengah. Gue melihat Kobbie Mainoo. Cuman tentu saja sang pemain masih cedera kan ya, sehingga mungkin Erik ten Hag akan menanti kembalinya Kobbie Mainoo mungkin sekitar akhir tahun ya, ataupun ya paruh pertama musim, mungkin sekitar akhir tahun pastinya. Dan ya dengan mungkin di paruh kedua akan lebih banyak memberi kesempatan kepada Kobbie Mainoo, karena kalau seandainya ada Donny van de Beek, ada Fred, tentu saja lini tengah Manchester United ini akan terlalu padat. Kalau Sofyan Amrabat juga datang, lalu Kobbie Mainoo juga ada di sana. Belum lagi kita masih punya, atau Manchester United masih ada Scott McTominay. Di sisi lain, kedalaman skuad itu juga penting, karena Manchester United berlaga di 4 kompetisi yang berbeda. Gua berharap Manchester United tidak ada lagi situasi seperti Christian Eriksen ya, dimana terlalu mengandalkan sang pemain, tapi namanya nasib tidak ada yang tahu kan. Dia cedera cukup parah, cukup panjang, dan Manchester United harus bergerak lagi di bursa transfer mendatangkan pemain baru. Gue harapkan sih kejadian-kejadian seperti ini tidak ada. Artinya ya oke, tentu saja gue harapkan tidak ada pemain yang cedera, pemain penting yang cedera, pemain vital yang cedera. Tapi pun solusinya, gue sih lebih berharap solusi itu bisa didapatkan dari situasi tim yang sudah ada sekarang ini.
Jadi tidak perlu lagi terlalu sibuk ya di transfer musim panas. Artinya musim dingin. Artinya gini, ketika mendatangkan pemain is okay, tapi bukan berarti ada pemain yang betul-betul sangat urgent banget diharuskan. Gue lebih memilih Manchester United ketika mendatangkan pemain di musim dingin itu proyeksinya adalah ketika mendatangkan pemain di musim dingin, proyeksinya itu sebenarnya untuk musim depan. Jadi pemain yang didatangkan di musim dingin itu ya adaptasi setengah musim, lalu akan lebih digunakan untuk musim depan. Apakah itu pemain depan bisa jadi ya, ataupun pemain dengan posisi lain. Sofyan Amrabat dikabarkan dari sumber lainnya, dari Alex Kruk, ini dari Talksport, Star Sport, mengatakan kalau Sofyan Amrabat ini sangat ingin bergabung dengan Manchester United dan dia juga siap untuk menolak uang yang sangat banyak dari klub Saudi Al Ahly. Nampaknya Sofyan Amrabat sangat-sangat ingin bergabung dengan Manchester United. Dia hanya melihat Manchester United. Di sisi lain, dari Gazzetta dello Sport dari Italia, media olahraga besar yang mengatakan ini hanya tinggal masalah waktu saja sebelum Manchester United akan melakukan penawaran ke Sofyan Amrabat. Bahkan sang pemain juga sudah berada di Inggris karena Fiorentina melakukan pre-season friendly, pertandingan persahabatan di Inggris. Sudah sering dikabarkan sang pemain tidak ada masalah, hanya soal kesepakatan klub ya. Dan Manchester United seperti gue katakan di awal baru bisa bergerak kalau ada pemain yang cabut. Kenapa demikian? Apakah Manchester United tidak ada uang? Gue nggak melihat seperti itu sih. Gue justru melihat ya memang harus cerdik ya, nggak cuman sembarangan buang-buang duit saja, harus ada keseimbangan yang dijaga. Manchester United sudah mengeluarkan cukup banyak uang sejauh ini untuk mendatangkan 3 pemain dan memang harus ada balancing di sana, bukan hanya soal ada pemasukan ada pengeluaran karena memang pastinya pengeluarannya lebih banyak, tapi bagaimana financial fair play sekali lagi itu juga sangat penting dan Manchester United harus menjaga keseimbangan tersebut. Nggak perlu terburu-buru. Manchester United sudah menurut gue dengan cepat sih ya bisa mendatangkan 3 pemain yang bahkan 3 pemain inti ini ikut semuanya 2 pemain inti ya bisa ikut di tour di Amerika, sementara 1 pemain bisa hadir. Mudah-mudahan Rasmus Højlund ya ini bisa terlibat di salah satu lah minimal pre-season Manchester United di Eropa. Entah itu pertandingan yang di Old Trafford maupun yang di Dublin, gue harapkan demikian. Tapi so far so good sih, gue melihat bagaimana Manchester United ini mendatangkan pemain-pemainnya di pre-season. Oke, kita ke informasi lainnya. Tadi dari lini tengah ya. Sebentar, tadi Fred dikabarkan sangat sulit untuk bergabung ke Galatasaray. Gue sudah sebutkan hal tersebut. Sofyan Amrabat balik lagi disebutkan oleh Fabrizio Romano. Sumbernya kali ini sangat-sangat ingin untuk bekerja di bawah Erik ten Hag lagi. Nah, ini dia yang menarik adalah informasi lainnya dari Turki. Disebutkan kalau Manchester United ini sudah melakukan tawaran resmi untuk menawar kiper Fenerbahce Altay Bayindir sebagai kiper nomor 2. Wow. Altay Bayindir ini merupakan kiper Galatasaray yang sekarang berusia 25 tahun dan sudah 4 musim memperkuat Fenerbahce. Artinya kalau gue lihat ya dari jumlah pertandingannya nampaknya dia ini adalah kiper inti dari Fenerbahce. Altay Bayindir. Ya dia bahkan sudah ikut ke kualifikasi Conference League bersama dengan Fenerbahce. Altay Bayindir. Ini cukup menarik dan menurut gue dalam tanda kutip kayak make sense sih apa yang dilakukan oleh Manchester United, artinya berusaha untuk mendatangkan kiper utama dari kompetisi yang tiernya ataupun levelnya ataupun tingkatannya ini di bawah Premier League. Artinya sang kiper ini sudah terbiasa menjadi pilihan utama, mentalnya sudah teruji. Hanya saja memang dia diharapkan juga tahu posisi ya, bukan untuk kiper utama tapi kiper backup dengan tetap memberikan persaingan
ancaman kompetisi kepada Andre Onana. Gua melihat sih posisi dari Andre Onana tentu saja lebih kuat karena memang proyeksinya jelas dia akan menjadi kiper utama. Hanya saja di sepak bola ya segala sesuatu bisa terjadi, akumulasi kartu lalu cedera. Tentu saja Manchester United butuh backup kiper, ya kan. Tom Heaton dari musim lalu nampaknya dilihat bukan sebagai pilihan kedua tapi lebih ke pilihan ketiga, sehingga Manchester United memang harus mendatangkan kiper baru sih menurut gue. Dan dengan mendatangkan kiper utama dari liga yang levelnya mungkin agak jauh dari Premier League, ini kan berpengaruh juga dengan harga dari sang pemain yang mungkin diharapkan tidak terlalu tinggi, melihat sang pemain pun atau sang kiper memang proyeksinya dalam tanda kutip ya hanya akan menjadi pilihan kedua. Kabar yang mengejutkan yaitu adalah Amad Diallo. Dikabarkan Amad Diallo ini seperti 2 musim yang lalu ya kalau tidak salah, di mana dia tetap akan tinggal di Manchester United musim panas ini karena cedera. 2 musim yang lalu dia nyaris ke Feyenoord Rotterdam dengan status pinjaman, tapi gagal karena dia cedera yang cukup lumayan lama. Dan musim lalu dia ke Sunderland, kalau gua salah tolong dikoreksi ya. Dia sempat cedera 2 musim lalu, hampir setengah musim, akhirnya terus dia dipinjamkan ke Glasgow Rangers yang menurut gue tidak sukses karena menit bermainnya juga tidak banyak, mungkin kaitannya juga cedera yang diterima di awal musim. Tapi musim lalu dia bisa mendapatkan musim yang bagus karena juga ketersediaan dari sang pemain ya, menit bermain dan lain-lain ini juga tinggi bersama dengan Sunderland. Nah, untuk musim panas kali ini dia akan memulainya dengan cedera nih ya, cedera lutut. Dan dia akan bahkan dikabarkan akan sampai dengan bagian pertama nih dari Premier League. Dia tidak akan memperkuat Manchester United. Ini merupakan pukulan ya bagi sang pemain, di mana musim lalu dia tampil sangat luar biasa dengan Sunderland. Di pre-season juga bersama dengan Manchester United, artinya dia beberapa kali dimainkan oleh Erik ten Hag di sisi kanan, dan gue melihat ada potensi sebenarnya di sana. Cuman dengan cederanya cederanya Amad Diallo dan dia harus menepi cukup lama, ini merupakan pukulan telak lagi, karena ketika dia kembali nanti setelah berapa bulan pastinya akan ada penurunan sih dari penampilan yang ada, karena butuh pemulihan lagi ya kan, kepercayaan diri dan lain-lain. Ini akan menjadi ujian yang cukup besar bagi pemain yang didatangkan dengan cukup mahal dari Atalanta. Ini berita yang kurang bagus sih sebenarnya. Sangat tidak bagus sebenarnya menurut gue. Balik lagi ke pemain muda, kali ini di lini tengah Luton Town. Luton Town ini dikabarkan ingin meminjam Hannibal Mejbri untuk musim depan. Bagaimana menurut tanggapan gue, opini gue sih, ya bagus sih bagi Hannibal Mejbri yang musim lalu di Championship bersama dengan Birmingham ya kan, menghabiskan cukup banyak waktu di sana, dan penampilan dia di pre-season menurut gue so far so good, oke. Terutama ketika Manchester United menghadapi Wrexham 10 pemain, dia menjadi pemain dengan daya jelajah yang sangat tinggi di lapangan tengah Manchester United, mencari keseimbangan antara menyerang dan juga bertahan di situasi 10 pemain Manchester United. Dan kalau dia bisa mendapatkan pengalaman menit bermain di Premier League bersama Luton Town, menurut gue ini akan menjadi semacam peningkatan dari musim lalu di mana dia memperkuat tim di Championship. Untuk kembali ke Manchester United, ke tim Manchester United, menurut gue masih harus ada proses untuk Hannibal Mejbri. Gue juga melihat bagaimana komposisi lini tengah Manchester United akan tetap padat ya untuk musim depan. Tapi gue harapkan Hannibal Mejbri bisa terus mendapatkan menit bermain yang banyak. Dan kalau dia sekali lagi bisa mendapatkan pengalaman bermain di Premier League dengan tim lain sih, akan menjadi sesuatu yang bagus. Ya, kabar dari Fabrizio Romano tadi gue sudah bahas mengenai Donny van de Beek dan juga Fred yang kemungkinan keduanya cabut ini juga sangat tinggi. Rasmus Højlund sekarang nih, Rasmus Højlund sudah menandatangani kontrak dengan Manchester United, dan kabarnya akan diperkenalkan di hari Sabtu sebelum pertandingan menghadapi RC Lens di Old Trafford. Apakah dia akan langsung diturunkan? Gue sangat meragukan. Nampaknya baru akan diturunkan di pertandingan di Dublin ya.
Ya, kurang lebih demikian Sobat Football United informasi pagi ini mengenai beberapa news update. Gue berikan juga opini tadi yang jelas zona operasi oleh tim kepelatihan Erik ten Hag bersama dengan manajemen nampaknya akan beralih sekarang nih ke lini tengah, dan ini cukup menarik karena bukan hanya mendatangkan pemain tapi juga melepas pemain. Dan menurut gue dengan amatiran ini akan menjadi pekerjaan terakhir sebelum musim yang resmi ini akan mulai, dan gue harapkan betul kalau memang ingin mendatangkan Sofyan Amrabat, di situ ada proses harus melepas 2 pemain. Ini waktu juga semakin sempit. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum pertandingan pertama ini dimulai, syukur-syukur sebelum pertandingan terakhir pre-season. Tapi tentu saja ini juga merupakan kerja yang atau tantangan yang cukup besar bagi manajemen Manchester United. Karena dari tim kepelatihan sudah jelas ya, dan ini yang menurut gue cukup menarik, di mana musim lalu Manchester United banyak memperbaiki lini belakang, dan musim ini lini depan, lini tengah, kiper, bahkan tengah ini kan ada Mason Mount yang lebih menyerang, dan sekarang bekerja untuk mendatangkan pemain dengan insting atau naluri yang bertahannya ini lebih besar. Artinya apa? Artinya mudah-mudahan musim depan ataupun musim depannya lagi Manchester United sudah bisa, atau paling nggak musim depan deh, kalau musim depannya lagi masih terlalu jauh, paling tidak musim depan ini Manchester United sudah bisa menunjukkan progres tentu saja yang lebih bagus daripada musim lalu. Kurang lebih demikian Sobat Football United. Bagaimana menurut tanggapan Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen mengenai news update tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Sehat-sehat terus, sehat-sehat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.